Baik, 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 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 06 Jawaturma, Ibu Hajah Hadisa SPDSD. Yang kami hormati panitia pelaksana workshop budaya positif. Yang kami hormati narasumber workshop budaya positif Ibu Salmiati SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab berkat rahmat dan hidayahnya kita masih sempat berkumpul dalam acara budaya workshop budaya positif, yang mana ini adalah salah satu yang paling utama juga yang harus kita laksanakan di sekolah. Salam dan taslim tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan ke alam intelektual, ke alam yang modernisasi seperti sekarang ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan oleh protokol. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan. Acara keempat pembacaan doa dan penutup. Baik. Acara pertama pembukaan oleh protokol. Dalam hal ini saya minta marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Rugaya SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 05 Rumah, Ibu Haja Hanisa SPSD. Kepada Kepala Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber yang saya hormati serta panitia kegiatan yang saya sangat hormati dan hadirin yang pertama berbahagia. Alhamdulillah yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan karunia berupa kesehatan yang panjang, kesadaran dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di dekat yang Allah berkah guna untuk melaksanakan salah satu kegiatan yaitu kegiatan workshop diseminasi budaya positif. Salam dan taslim kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang, sehingga hari ini kita punya aktivis yang akan diaktivitaskan. Hadirin yang berbahagia, kita banyak diliput oleh kegiatan ini merupakan satu kewajiban bagi warga sekolah, di mana kewajiban kita sebagai kegiatan sekolah ini itu bukan terkhusus kepada yang atau yang sekolah penggerak atau guru penggerak bukan, tetapi adanya dilaksanakan ini guna untuk mendominasi kegiatan-kegiatan dan individu di kelas, kegiatan dan individu di kelas, yaitu antara guru siswa. Guru dan siswa itu harus berperan penting di dalamnya. Jadi ini kita melaksanakan kegiatan bukan sekedar kita mengisi formalitas, tetapi mengacu kepada kita bukan berarti kita ini mengadakan kegiatan ini sekedar untuk mengisi atau formalitas saja, tetapi betul-betul kita dituntut oleh pemerintah bagaimana tugas kita sebagai guru, pendiri, pemimpin dan pembina, bahwa bukan kita seenaknya memegang sarjana bukan pemakai baju seragam ke sekolah bahwa kita itu adalah guru. Di sini budaya positif, ya, budaya positif itu sebelum ada program ini ditanamkan oleh pemerintah. Sering saya katakan, mari kita bergerak positif dan bergerak positif. Bergerak positif artinya di sini ini kita menggarisbawahi positif ini sesuai dengan rancangan undang-undang. Sebagai pendidik kita selalu mempunyai PR. Sebelum kita berangkat ke sekolah, kita punya gerakan positif, yaitu kita meraih pulpen, buku sebagai PR. Sampai sekolah kita menggunakan buku sebagai alat kerja kita. Salah satu kegiatan positif yang kita harus lakukan sebagai pendidik yaitu
Kita berangkat ke sekolah, tujuan kita adalah anak didik kita. Tujuan kita adalah anak didik kita. Sekali lagi, tujuan kita adalah anak didik kita. Anak didik kita ada di kelas. Itu diatur oleh waktu. Diatur oleh waktu. Yaitu dari jam sekian sampai jam sekian. Begitu juga pelajaran guru bidang studi yang lain. Tentu ada dibatasi dengan dari jam sekian sampai jam sekian. Itu namanya bergerak positif. Jadi kita ini jangan melangkahkan kaki sebelum ada data positif dalam hati. Kenapa? Dari tahun ke tahun kita tidak rasakan sampai sekarang ini seperti saya sudah menjadi calon pensiun juga calon mati, ya, karena kita semua calon mati. Maka celakalah kita kalau tidak mati. Ini saya sebenarnya menyesal kenapa baru program ini datang. Padahal beraktivitas guru sejak dulu sebenarnya harus kita seperti ini. Namun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah bergerak positif, cuma duduknya lain. Karena kenapa? Kita berada, Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di sini berdiri sebagai guru atau duduk sebagai guru, menulis sebagai guru, berbicara sebagai guru. Itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru kita terdahulu adalah kegiatan gerakan positif. Cuma sekarang ini lain posisi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa alhamdulillah adanya kita punya teman. SD menerima kurma memiliki guru. Memiliki guru yang tidak mungkin dimiliki semua sekolah, yaitu seperti misalnya kita Sarnyati, contoh jadi Sarnyati. Mari kita bergerak, mari kita bergerak, digerakkan oleh hati kita sendiri, jangan digerakkan oleh siapapun. Karena keberanian itu timbul karena ada kemauan ada karena ada keberanian. Ya, jadi setelah kita melihat di depan apa yang menjadi tanggung jawab kita, sekali itu berbeda, masing-masing di dalam porsi. Mari kita tekuni kita punya tugas adik-adik. Karena tugas adalah amanah dan tidak akan bisa dibandingkan dengan tugas-tugas lain. Dan tidak bisa kita bandingkan dengan tugas-tugas lain. Kenapa saya bilang? Pertama, tugas sebagai guru di kelas, karena saya pernah mengalami sebagai guru. Tugas di kelas itu tidak bisa ditentukan dibandingkan dengan kegiatan lain. Baik di rumah, kewajiban suami bisa ditunda besok atau malam. Kegiatan bersama suami, kegiatan ini bisa ditunda sampai sore baru bisa pergi. Kegiatan mencuci bisa dipenyerin, tapi kalau anak-anak masih masuk dipenyerin, bagaimana? Kalau anak-anak ditunda nanti besok atau anak-anak ditunda nanti sore, itu kan tidak mungkin. Iya, dan seperti itu contoh kecilnya. Dan banyak yang bisa kita bandingkan. Yang kedua, kepada rekan pendidik, ke depan ini kita lebih untuk lebih banyak berbuat dan lebih banyak berpikir. Sebelum kita berpikir berbuat, kita punya aktivis artinya punya rencana. Kita punya rencana sebelum kita berbuat, kita punya rencana. Rencana itu biasa dibukukan, biasa diangan-angankan, biasa tertulis dan biasa tersirat. Ya inilah sekarang kita sebenarnya menyesal. Kenapa kalau ada ini? Padahal inilah yang kita inginkan selama ini. Bagaimana kita selalu berbuat dan terbaik untuk bagaimana kita tidak bosan di sekolah, tidak bosan di kelas, dan tidak bosan mengajar. Inilah bila mana apa yang kita nanti dengarkan dari salah satu narasumber, yaitu guru kita atau teman kita, adik kita, anak kita, Sarnyati sebagai guru penggerak di sekolah ini. Alhamdulillah dia mendapat nilai yang baik, mudah-mudahan maju dan mengimbas kepada semua temannya bisa lebih
mundur lagi. Karena kenapa? Itu kalau kita tidak bisa meniru, ya kalau sekali kita itu adik. Karena itu kalau kita tidak bisa mengarang dan buat sesuatu secara itu, mari kita meniru yang terbaik. Jangan meniru yang terbaik. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan sekaligus sebagai guru penggerak bina sekolah ini. Bantu temannya, ikhlas berkorban dan ikhlas berbakti demi nama baik sekolah, nama baik teman, nama baik siswa dan nama baik keluarga, kemudian nama baik diri sendiri. Berjuanglah untuk menang dan jangan mundur selangkah. Bawa temanmu ke pintu depan yang lebih bagus. Karena ada teman, itu teman bisa ikut banyak. Kalau ada orang pintar, mari kita menuju kepada orang pintar. Kalau ada yang tidak baik, jangan menuju yang tidak baik. Ya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah berusaha bagaimana bisa terlaksana acara ini. Kepada sekolah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila di dalamnya ini saya serahkan kepada panitia. Sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih. Insya Allah semua kegiatan yang kita lakukan dan nilai ibadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kurma. Luar biasa sekali. Bisa diberikan aplaus yang meriah dulu sudah mengapresiasi hari ini. Semoga selanjutnya berikutnya tetap lancar dan Ibu Kepala Sekolah juga selalu dalam keadaan sehat agar bisa menghadiri semua workshop yang terlaksana di sekolah. Baik, selanjutnya langsung saja kepada intisari dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu workshop sensibilisasi budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kita, yaitu Ibu Saltian SPD. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Anissa selaku Kepala Sekolah SD Negeri 25 dan saya hormati guru-guru, rekan pendidik SD Negeri 25. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Adapun tujuan pertemuan kepada hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi itu ini pembahasan materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Nah, kira-kira apakah dengan memberikan hukuman kepada murid dapat mendisiplinkan murid? Pemberian hukuman dia dapat mendisiplinkan murid, Tapi hukumannya dilihat dulu, hukuman secara apa fisik atau edukasi anak-anak. Terima kasih. Katanya Ibu tadi mendisiplinkan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid, tapi lihat dulu hukumannya seperti apa. Oke, nanti pembahasannya lebih lanjut tentang itu. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Apakah dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Kira-kira bisa? Dua. saya kira pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi murid itu ya bisa jadi karena dengan memberikan hadiah kepada rekannya yang peringkat 1, 2, dan 3 itu bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa meningkatkan juga kualitas belajarnya. Oke, terima kasih Ibu ya. Katanya Ibu ini juga dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Tadi dengan memberikan hukuman
Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ya, ya atau tidak? Ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa ya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal ini keyakinan positif yang akan kita terapkan di sekolah. Contohnya nilai-nilai positif itu seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan Ibu? Budaya positif itu seperti apa? Nilai-nilai positif seperti apa? Oke, disiplin terus. Disiplin, bertanggung Oke, jawab, tanggung jawab. Ya, gotong royong. Oke. Oke, terima kasih Bu ya. Contoh nilai-nilai positif di sekolah seperti yang disebutkan tadi, disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian untuk materi hari ini, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ada 6 poin. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Keenam poin-poin tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, cobalah buka. Coba kita masing-masing menggenggam tangan kita. Masing-masing genggam tangannya satu saja ya. Masing-masing menggenggam. Misal ada yang berperan sebagai si A, ada yang berperan sebagai si B. Yang berperan sebagai si A ini dia yang menggenggam tangannya, dan yang si B dia yang mempengaruhi si A. Walau seperti dengan bujukan, memberikan hadiah atau apa segala macam supaya si A bisa membuka tangannya. Coba bisa berpasangan dulu ya, bisa? Oke, siapa yang berperan sebagai si A dan siapa yang berperan sebagai si B? Itu. Nah ini si B ada petunjuknya. Si B boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Banyak hal yang dilakukan oleh si B untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, si A ini misal tadi dia berperan sebagai si A. Apakah dengan rayuan yang diberikan oleh Ibu Umi sebagai pelaku si B dapat menggerakkan hati Anda untuk membuka kepala tangan? Nah, di dalam kepala tangan Ibu ini, ya, kepala tangan ada tanggung jawab atau ada hal yang sangat berarti dalam diri Ibu. Kira-kira dengan bujukan, rayuan atau bantuan yang diberikan oleh si B dapat membuat Ibu membuka kepala tangan tersebut. Coba, kira-kira, coba bisa Ibu jelaskan ya? Tidak, karena kenapa? Karena kalau kita sudah mempunyai prinsip, maka kita harus tetap memegang teguh prinsip itu. Apapun itu godaan yang datang, kita harus tetap berdiri dengan pegangan kita tersebut. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Sangat luar biasa dari jawaban Ibu. Betul. Walaupun dengan segala macam cara yang dilakukan oleh si B untuk meraih kita membuka kepala tangan itu, kita tetap pada pendirian. Apakah kita membuka atau tetap menutup kepala tangan kita ini? Nah, kira-kira kalau pada posisi ini, siapa yang mengontrol diri kita? Apakah si B yang mengontrol diri kita atau kita? Si A. Si A, siapa yang membuka kepala tangannya? Apakah si B atau si A? Tetap si A ya, karena si A yang mengontrol dirinya. Begitupun dengan murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Justru murid sendiri yang mengontrol dirinya. Walau berbagai macam yang kita lakukan, tidak buat peraturan, tata tertib apa, tapi masih ada saja anak yang melanggar peraturan tersebut.
Kenapa? Karena muridlah yang mengontrol dirinya, bukan guru yang mengontrol, tapi murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Kita kasih tugas, terkadang tidak dikerja. Kita kasih tanggung jawab, terkadang lalai. Itulah karena anak-anak sendiri mengontrol dirinya, walau kita paksa, tapi dia tidak mau melakukan karena dengan kemauannya sendiri. Ya, tetapi pada pikirannya sendiri. Oke, kemudian disiplin yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sudah ada bayangan tadi dari pertanyaan yang pertama? Sudah ada bayangan dari pertanyaan 1 dengan 4 bahwa menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sudah ada bayangan tadi ya? Yang pertanyaan 1 dan 4. Kemudian disiplin positif ada di dalamnya juga ada disiplin positif itu ada dalam nilai-nilai universal. Universal itu di dalamnya ada dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama itu, atau kita menyanyi ya? Menyanyi ya, kita menyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa memandu? Oke, ibu moderator ya, ibu moderator, ada dengannya untuk menyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Ikuti saja mengajinya. Berdiri ya, berdiri sambil digerakkan. Oke, kita refresh dulu otot-otot yang sedikit menegang ya. Baik, kita mulai menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali suaranya. Ya, kita lanjut. Oke, materi yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka suka. Kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini pada posisi manakah anak kita pada saat ini? Murid saat ini berada di posisi mana? Apakah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka suka. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka suka. Oke. Apakah kira-kira anak-anak tidak mengindahkan ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada juga ya. Pasti semua orang tidak mau yang merasakan namanya hukuman. Pasti kita berupaya untuk menghindari hal tersebut. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Kira-kira apakah anak-anak tidak suka dengan hal tersebut? Enggak ya? Terkadang kalau melakukan hal sedikit itu pasti anak-anak meminta yang namanya imbalan, baik itu berupa pujian atau apa. Kemudian selanjutnya itu hukuman, konsekuensi dan restitusi.
pada tabel di atas bisa kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu salah satunya. Kemudian konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Juga kemudian ketiga restitusi, yaitu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ketiga hal tersebut, mana yang sering itu lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Dari hal tersebut, dari tabel di atas, apakah ada bayangan tentang bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, dan bagaimana itu restitusi? Ada? Menyangkut pertanyaan tadi yang pertama juga ya. Hukuman. Oke, coba ya, kita lihat penjelasannya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi? Hukuman yaitu tidak terencana. Ini hukuman dia tidak terencana, spontan diberikan kepada murid. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana ya, dan bersifat juga satu arah. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu terencana. Sudah disepakati. Jadi itu konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru. Sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Ini ya, restitusi adalah yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh murid. Itu adalah restitusi. Perbedaannya kalau hukuman itu tidak terencana, konsekuensi itu terencana. Kalau restitusi itu pencarian solusi dari masalah. Lanjut. Nah, dari penjelasan tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira nomor 1 ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi. Apakah kalimat ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa? Apa Ibu ya? Coba. Ya, kalau menurut saya yang di atas itu konsekuensi, karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, berarti dari awal sudah ada disepakati. Kalau jika terlambat akan disuruh mencatat 100 kali. Oke, luar biasa dari jawabannya Ibu Dila. Kalimat di atas itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini adalah contoh konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, oke. Luar biasa pemahamannya Bu Dila. Hukuman karena lari keliling lapangan itu sudah mencakup fisik. Fisik 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Jadi ini kayak langsung disuruh siswanya. Spontan ya. Spontan ya. Oke, luar biasa pemahamannya Bu Dila. Nah, ini contoh yang kedua ini adalah contoh hukuman luar biasa ya. Kalimat yang kedua ini adalah lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah contoh hukuman. Nah, dia tidak terencana, spontan dikeluarkan oleh guru. Dan ini apa? Lanjut yang ketiga yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa? Ibu? Yang lain? Nah, ini adalah contohnya konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
push up 5 kali. Berarti ini menyangkut masalah fisiknya anak. Ini adalah contoh hukuman. Kemudian yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa konsekuensi atau hukuman? Oke, hukuman ya. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Apa? Ya, betul ya. Betul sekali, ini adalah yang bersentuhan dengan fisik itu adalah hukuman. Betul. Ini adalah contoh hukuman. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa harus peraturan? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa? Oke, ya, silakan. Baik, kenapa dikatakan keyakinan? Pembeda keyakinan dengan aturan. Keyakinan itu berasal dari diri kita. Buat apa kita mengikuti aturan? Apabila itu tidak berangkat dari sini, berarti kita hanya sekedar ngikut. Kita ngikut dengan aturan yang ada, padahal itu bertolak belakang dengan keyakinan kita. Jadi garis besarnya keyakinan itu dari diri kita. Aturan sesuatu yang telah disahkan baik itu di kelas, diskusi bersama, hasil dari diskusi bersama, ataupun yang aturan dari Permendikbudristek. Tapi kalau keyakinan berangkat dari diri sendiri. Biasa ya. Keyakinan itu penjelasan dari guru kita tadi, keyakinan itu berasal dari diri, sedangkan peraturan itu sesuatu yang dibuat secara bersama atau yang disepakati. Nah, ini penjelasannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu adalah guru dengan murid. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Hanya guru yang membuat peraturan, tidak dilibatkan murid. Guru sendiri yang menentukan peraturan yang harus diterapkan di dalam kelasnya. Tuh. Udah lanjut. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada 7 poin. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, siswa diminta dulu membuat peraturan yang mereka inginkan. Semua anak-anak dilibatkan dalam membuat peraturan. Kemudian yang kedua itu mencatat semua masukan. Dicatat semua masukan yang dibuat oleh anak atau yang diusulkan oleh murid tersebut. Kemudian setelah semua rampung itu peraturan yang diinginkan oleh anak, kita ganti yang kalimat negatif menjadi positif. Kayak ini, yang kesepakatan kelas 6 ini tidak main saat proses belajar berlangsung. Kalau kita ubah di dalam kalimat positif menjadi seperti apa? Tidak main. Berarti tidak main itu adalah kalimat negatif. Kalau kita ubah di dalam kalimat positif seperti apa? Tidak main saat proses belajar berlangsung. Kalau kita ubah di dalam kalimat positif, yaitu tertib saat belajar. Berarti tertib saat belajar dia tidak satu arah, banyak arah. Tertib berarti tidak main, tidak ribut, tidak lari-larian apa, tidak satu arah ya. Kalau ini tidak main, berarti dia hanya satu arah ini. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan yang telah terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ini tadi sudah diubah di dalam kalimat positif menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini paling sedikit itu 3 dan paling banyak itu 7. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu antara 3 saja dengan sampai 7. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Hanya ini saja antara 3 sampai 7. Kalau kelas 5 membuat keyakinan kelas itu 5 keyakinan kelas yang dibuat. Karena banyak anak yang sama peraturan yang dibuat.
Kemudian yang keenam yaitu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita minta anak-anak untuk menandatangani keyakinan tersebut. Bisa bervariasi, bisa pakai jempol. Kalau di kelas 5 dia pakai tanda tangan, kemudian ditulis namanya di bawahnya. Kelas 5. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas tertempel di dinding. Jadi kalau sudah ada hasilnya kita pajang supaya anak-anak bisa lihat setiap hari keyakinan yang sudah kita bisa disepakati. Coba kita mau lihat dulu contoh membuat keyakinan kelas. Itu sticky note Bu, saya pakai sticky note itu menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Jadi masing-masing saya bagikan sticky note, kemudian menulis peraturan yang mereka inginkan. Setelah itu kemudian nama lengkap ya. Tidak usah kelasnya, namanya saja. Nama lengkapnya, kemudian tulis keyakinan, tulis peraturan yang kalian inginkan. Kasih berdiri. Oke, terus bisa 1, bisa 2. Sudah, yang sudah silakan ditempel.
Ada lagi Mas. Kalau sudah semua peraturan kelas sudah disepakati, kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Kemudian kita minta anak-anak untuk menulis keyakinan tersebut. Setelah itu ditandatangani sebagai bukti bahwa anak-anak juga sepakat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan terakhir ditempel di dalam kelas. Kembali kita ke materi. Lanjut, yang kelima, yang selanjutnya itu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima pengajar. Kira-kira ibu ada di posisi mana? Posisi kontrol guru. Apakah ibu ada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau mengajar? Kira-kira. Oke, ingat-ingat dulu ya. Dimana apakah ibu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau mengajar? Nah, ini coba kita mau lihat contoh kelima posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Apakah? Coba kita baik bagaimana itu posisi penghukum. Sini kamu. Ini adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jalan ini dipakai di SMP Kuningan, SMP Sika Keluarin Kuningan. Lalu kerasnya untuk kegiatan lingkungan. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Beda itu nggak sih ya sampai membuat dengan Kamu senang ya? posisi Susah ya? bersalah. Kalau kamu terlambat lagi,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oh, itu adalah contoh yang buat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Bu, saya lupa bawa bekal saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ada sih ya. Saya memang paling bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, sudah dulu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Demi ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah. Beresin. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang bergerak sebagai posisi teman. Kemudian yang kedua itu posisi pemaksa. Atau itu membuat rasa bersalah. Menghukum. Oh, oke. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Kemudian yang kelima itu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Sekolah biasanya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain bisa Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau bukan menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi setelah menutup video tadi, kira-kira ibu
bagusnya sih kita berada di posisi teman. Cuman kalau kita lihat di Pulau Kalimantan ini jarang ada, tapi bukan mustahil ya, jarang ada yang bisa di posisi itu. Kenapa? Karena anak sekarang itu lebih bukan lagi sebagai anak, tapi dia berperan sebagai orang tua, kita guru, sebagai siswa. Tapi kalau untuk diterapkan harusnya sih kita sebagai teman, meskipun itu sebenarnya agak sulit karena ya kondisi itu, lagi-lagi kita bicara tentang kondisi lingkungan, bukan hanya sebagai guru, tapi di rumah harusnya memberikan juga bantuan kepada guru untuk memberikan pemahaman bahwa harusnya sebagai murid itu seperti ini, agar terciptanya antara guru dengan murid, antara guru dengan siswa itu terjalin seperti teman. Mungkin seperti itu. Oke, kalau ibu ya sebagai posisi teman. Oke, kalau yang lain posisi apa? Yang mana? Posisi apa ya? Di mana? Apa? Oke, bilang. Ya mungkin saya di posisi manajer, mengingatkan ke siswa tersebut sesuai dengan keyakinannya untuk tidak terlalu mata lagi. Luar biasa ya. Oh, mau ada kelas sekolah, ini tambahan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya berbicara tentang kaitannya dari kesekian ada beberapa poin di atas, tapi saya cuma berbicara dengan pengalaman. Mengingat sekarang era berubah, siswa itu kita menghadapi siswa serba salah, tapi selama ini saya lakukan. Memang saya dinilai yang kejam, tetapi positif. Saya beringat sebagai guru, dulu bisa dilakukan sebagai berteman sama siswa, tapi sekarang kalau kita berteman dengan siswa dikasih sebentar jangan di depan. Jadi saya berdiri di posisi sebagai bertindak sebagai guru. Guru itu datang mengajar, membina, membimbing dan mendidik. Kalau di dalamnya itu kita rangkum, maka sambil tercipta metode tadi yang dilakukan kepada pelanggaran siswa. Saya lebih cenderung kepada prinsip seperti ini. Mari kita mendidik, membimbing siswa dengan catatan memberikan hukuman positif. Memberikan hukuman positif dalam arti memberikan hukum kerja. Misal, kalau memang terlambat melaksanakan PR, berikan waktu di sekolah. Di sekolah dia selesaikan, mungkin karena tidak ada dukungan rumah. Misalnya faktor dari orang tua memang tidak bisa membantu orang tua anaknya. Kedua, memang fasilitas pada di rumahnya tidak bisa. Mari kita saksamai anak ini, diberikan kesempatan menyelesaikan tugas. Itu namanya memberikan hukum kerja, jangan diberikan hukum fisik. Kalau ini saya selama ini saya lakukan seperti itu. Kedua, hukum kerja yang kedua saya lakukan sebagai guru, pendidik, pembimbing dan pembina. Itu saya mau kalau ada siswa yang tidak tahu membaca sampai 1 tahun saya bina. Jadi saya kasih hukum kerja. Karena dikatakan bisa membaca itu kalau siswa bisa membaca 60 menit, 60 kata dalam 1 menit. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan membaca undang-undang dasar itu dalam 1 menit, dikategorikan anak-anak itu kurang. Jadi caranya seperti ini, saya kasih hukuman kerja, bukan hukuman fisik berupa denda berupa apa, tetapi saya berikan hukuman kerja. Apapun pelanggarannya itu anak sebagai siswa, kita bina, kita bimbing dan kita didik. Kalau memang dia belum bisa melakukan salah sampai 6 tahun, maka kita hukum kerja. Kasih kesempatan dia biasanya anak-anak itu kalau paling nakal di kelas itu dikasih dia sebagai ketua kelas
atau dia ketua satu kegiatan. Misalnya dia tidak mau mengaji, bentuklah kelompok di dalam kelas itu, kelompok mengaji, kemudian dia kasih kesempatan dia yang ketuanya, dia mandona, itu namanya hukum kerja. Kedua, kalau anak-anak dia selalu terlambat, berikan kesempatan kepada siswa bertanya dan berikan kesempatan kepada siswa menjelaskan apa sebabnya dia bisa terlambat. Mungkin karena sering terlambat bangun, mungkin karena memang membantu orang tua waktu pagi, mungkin karena bermusim, misalnya kalau petani musim panen, kalau rempang misalnya musim panen. Dan biasa juga itu anak-anak disiolai, tetapi bukan berarti dikasih hati. Karena kalau dikasih hati, dikasih dia ambil jantung. Disiolai tapak ini. Kalau memang dia melanggar, saya lakukan selama ini, saya memang dikatakan disiplin lah. Kalau saya lakukan selama ini, setiap anak yang melanggar satu peraturan kelas, karena di samping ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah, ya, itu peraturan kelas tidak dikenal sanksi guru bila mana melakukan sesuatu di kelas sifatnya membina dan membimbing, memotivasi. Misalnya anak-anak dihukum kerja, jangan bersama anak, misalnya anak itu selalu ketinggalan menulis atau tidak bisa dibaca tulisannya. Berikan dia kesempatan menulis pada saat temannya pulang, karena mungkin selalu gangguan dengan temannya. Jadi kan kesempatan, kita orang tuanya datang mencari mana anakku, oh dia menyelesaikan tugas. Kami bersama di sini. Bahkan saya berikan makanan anak-anak yang terlambat. Supaya itu namanya membina, membimbing dan mendidik, bukan semata-mata menghukum anak-anak. Karena kenapa saya malu kalau ada siswa saya tidak tahu membaca, tidak tahu betawe, tidak tahu apa antara orang tua dengan siswa. Karena siswa itu adalah kita harus berdiri sebagai guru. Guru itu adalah orang tua siswa. Jadi kalau kita guru tidak sopan kepada anak-anak, maka jelas kita guru juga tidak tahu berbuat sopan. Bagaimana sopan terhadap anak juga mengiru itu. Misalnya begini, kalau kita langsung marahin anak kalau terlambat datang, kita tidak tahu apa masalahnya di rumah. Kasihan anak-anak. Apakah karena dia mengayuh anaknya, adiknya? Apakah karena dia membantu orang tuanya samping? Apakah dia membantu orang tuanya menjual mencari nafkah? Jadi jangan langsung ditanya. Ya, kenapa? Jadi kita itu sadari, kita sebagai guru juga biasa terlambat karena apa? Ya, jadi nanti kalau siswa yang kritis, nanti ibu juga selalu terlambat. Gitu? Kenapa ibu kalau kita terlambat begini? Kenapa kalau kita terlambat ditegur, kalau guru terlambat tidak ditegur? Nah, itu diberikan kesempatan anak-anak berani mengemukakan suatu permasalahan. Jangan biarkan anak-anak mendengar, menulis dan membaca, tetapi berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bagaimana dia membicarakan permasalahannya supaya terjadi. Nah, satu lagi, menghukum anak-anak yang tidak pernah bertanya di dalam kelas. Saya pernah lakukan. Kalau dalam proses belajar mengajar itu saya memang intimidasi anak-anak. Barang siapa tidak pernah bertanya dalam proses belajar mengajar, utamanya matematika dengan IPA IPS, itu juga harus mutlak ada pertanyaannya anak-anak. Kalau tidak bisa mengajukan pertanyaan, saya hukum. Saya berikan hukuman. Hukum apa? Hukum kerja, hukum mental. Berupa apa kira-kira, Ibu? Kalau ada anak-anak yang tidak tahu membaca, berarti kurang bertanya, berarti kurang membaca. Apa namanya mata kuliah? Ya, namanya kuliah dan nasihat apa kuliah? Bertanya, tidak tahu. Karena kenapa? Kurang literasi, kurang membaca. Karena itu bertanya, siswa bertanya itu ada. Siswa bertanya itu dikasih kesempatan saya bertanya daripada tidak bertanya, lebih baik kita memperbaiki pertanyaan.
usahakan lempar kepada temannya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Jangan langsung ibu guru yang menjawab. Misalnya, saya tidak bisa melakukan kegiatan ini misalnya perkalian karena kenapa begini. Terus kalau yang ini bisa kamu selesaikan, apa mana cara kamu bisa menyelesaikan seperti ini? Nah, bagi kelompok selesaikan tugasnya ini dengan cara apa? Seperti itu mungkin kita membina dan membimbing. Berbicara masalah tadi hukuman ada beberapa hukuman, tetapi itu sifatnya hukuman selalu negatif. Padahal ada hukuman yang sifatnya positif. Ya seperti itu untuk kemajuan anak didik kita. Jangan kita sungkan, jangan kita ragu, dan jangan kita segan memberikan hukuman positif kepada anak-anak. Tapi saya kira saya lebih memilih hukuman kerja, bergerak positif. Kalau memang dia tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca, kita sudah membaca setengah jam tidak buru pulang semua temannya jangan sampai malu belajar sama ibu guru karena banyak temannya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kalau saya tangkap dari penjelasannya tadi Bu Haji, dia berada di posisi penghukum ya. Tapi posisi penghukumnya itu hukum kerja, bukan. Apakah itu hukum kerja tidak termasuk ke dalam fisik ya? Fisik tidak. Oke. Kalau ibu yang lain berada di posisi mana? Ibu Tati di posisi mana? Kalau Ibu Ayuni tadi posisi teman, Ibu Haji kepada sekolah menghukum, Ibu Dila manajer. Kira-kira ada yang berada di posisi membuat rasa bersalah dengan memantau? Kadang-kadang. Sebenarnya dari kelima-limanya ini kadang-kadang Iya. Tidak pernah terlewatkan. Tetap terpaksa. Jangan dilewatkan salah satu ini tadi. Jangan ada terlampaui. Maksudnya tergantung bagaimana jadi Penyelenggaraan Oke ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini penjelasannya tadi kelima posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Penghukum di sini selalu sifatnya negatif. Kalau penghukum pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca piga kayak tadi contohnya. Dasar kamu ya Naren, itu berarti itu dia menghardik ya, membentak juga. Kemudian memberi hukuman itu dapat hukuman fisik dan verbal. Kemudian apa dampaknya pada anak? Dampaknya yaitu anak menjadi terdendam. Kemudian yang kedua tidak menyukai guru. Murid tersebut tidak akan menyukai guru yang telah memberikan hukuman kepada si anak tersebut. Kemudian lanjut yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini contohnya dia suaranya lembut namun menyakitkan murid kayak tadi. Kenapa kamu terlambat lagi Nane? Kamu mau ya ibu dimarahi kayak kelas sekolah? Ya. Bisa SMP, SD begini, tapi kalau SMP SMA apa ngomong nah, memang terjadi seperti itu. Guru itu harus memilih tempat seperti tadi Bapak tadi. Kalau SMA diraih seperti itu, karena terjadi kemarin. Kalau SMA SMP diraih seperti itu tadi yang lembut, maka bisa seorang siswa tidak diminta kepada gurunya. Tetapi bisa dilakukan ini tadi ibu guru seharusnya mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau SMP dikasih seperti itu, bahkan siswanya jadi minta kemarin terjadi di bawah. Karena lembut sekali guru-gurunya itu bisa dia melapor sama orang tuanya mengatakan, "Bu, kalau saya sudah tamat tidak bisa saya sekolah, saya mau bisnis karena saya senang dengan ibu guruku." Mau kawin dengan ibu gurunya? Dia sudah melakukan kemenangan itu. Jadi itu terlalu lembut. Memang kita cocok kalau kita guru SD. Tapi kalau SMP SMA mohon maaf,
Jangankan kita ini kepada cowok-cowok ya. Kalau kita ini apa namanya sifatnya lembut seperti itu tadi guru berkat kepada lawan jenis, sebenarnya nilainya positif, negatif. Kata saya kepada selain suami atau anak jangan lakukan. Jadi kita sesuaikan dengan tempatnya, menyenang seseorang sampai ada batasnya. Karena menyayangi siswa dengan batas pendidik. Jadi bagus sekali itu caranya karena memang kita guru SD. Tapi kalau SMA, SMP sudah pengalaman kemarin, ponakanku sendiri jatuh cinta sama si gurunya karena lembut kan gurunya. Dia katakan kalau kamu nanti itu mau kawin dengan ibu gurunya. Iya. Nah memang gurunya senang sama dia, mau kawin dengan siswanya juga. Oke, terus. Jadi itu disesuaikan. Ya, kalau untuk Bu Aji, 5 posisi. Jadi ini kelima posisi kontrol ini harus disesuaikan pada tempatnya kayak gitu maksudnya Bu ya. Kalau kayak seperti tadi suara lembut bisa jadi anak-anak berpikiran lain kepada gurunya. Itu maksudnya. Makanya Dila tidak bisa ditempatkan di kelas 6. Dila itu karena kenapa? Dila kan sedikit beda dengan kelas 6 yang laki-lakinya. Kalau dia lembut seperti tadi, terus mana tidak dikerjakan PR-nya, selalu gurunya yang terima. Ada kemarin contoh anak yang sudah tamat itu dia datang bilang, ayo semoga kembali sekolah di SD kan cantik. Itu mana nih? Itu salah satu contoh itu. Iya, jadi pokoknya di sini nak kesimpulannya disesuaikan. Ya, disesuaikan. Berarti itu anak dia tidak cari ilmu tapi cari gurunya. Cari guru yang cantiknya. Iya. Wah, ini guru cewek-cewek. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dia lakukan kepada si muridnya dan bersenda gurau. Bagaimana kira-kira bisa tidak kita tangani anak-anak yang bermasalah tapi dengan bersenda gurau? Kira-kira bisa ya? Tidak ya, kalau dampaknya Bagaimana permasalahannya misalnya masalah kayak yang tadi contohnya tadi itu masih benar ya yang lambat. Dia menangani dengan posisi kontrolnya untuk teman. Nah, itu nih contohnya tadi guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya itu murid bergantung pada satu orang dan membuat orang tidak berdiri. Nah kalau guru pada posisi teman menangani pada kasus tersebut, anak akan menjadi tidak berdiri. Itu maksudnya. Kemudian lanjut yang keempat yaitu memantau. Nada bicara dan ekspektasi data. Identitas berhasil. Memantau tetap memantau saat murid menjadi sanksi. Jadi kalau kita mau beri sanksi murid, kita tidak lepas begitu saja, tapi kita tetap pantau. Dampaknya apa? Yaitu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kalau kita tidak pantau ini, kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau sudah dilihat dari keempat ini mana yang seharusnya kita terapkan. Kemudian yang kelima yaitu suara netral. Tercipta identitas positif atau berhasil. Mengajukan pertanyaan bermakna, membuat siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Jadi kita seharusnya posisi mana? Oke ya, seharusnya kita berada di posisi mana aja. Yang disebutkan tadi alhamdulillah sangat luar biasa. Ibu Rasda mana salahnya? Tadi Ibu Rasda dan Jessica juga berada di posisi mana aja. Oke, seharusnya guru itu harus berada di posisi mana aja untuk menangani masalah yang telah dilakukan oleh si murid. Apa gunanya? Ini dampaknya murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah. Oke, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira bertahan hidup itu contohnya seperti apa kebutuhannya?
Pembebasan, kesenangan dan pemasaran. Coba contohnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini termasuk contoh apa lima kebutuhan dasar manusia itu? Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Dia masuk di contoh mana? Apakah dia kebutuhan hidup? Kasih sayang? Oke ya, dia berada di posisi kesenangan. Kesenangan. Nah, coba ya, aku senang. Ada kata aku senang, berarti dia di posisi kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Nah, oke, adalah kasih contoh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Hah? Di mana? Ibu bisa kejar aku. Di mana? Kata kuncinya ada. Ibu guru kejar aku. Dia masuk di posisi mana? Lemari ya. Di mana? Apakah dia bertahan hidup? Kebebasan kesenangan. Ada kata kuncinya. Ibu bisa buat ibu guru kejar aku. Ah, itu adalah penguasaan. Kejar berarti ada penguasaannya di situ. Gurunya mengejar muridnya. Itu adalah masuk ke dalam penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu aku bosan belajar keluarga terus di dalam kelas. Dia masuk di mana? Benar? Oke, kebebasan. Karena luar biasa bilang Gojek gitu ya, ada 12 nanti. Luar biasa. Ini dia, jangan sekali nangkap materi. Udah setengah mati nanti. Oke. Sampai sekalian belum tak. Sampai sekalian belum tak. Saya nalarnya bingung. Coba sekali lagi. Coba sekali menangkap materi. Kemudian dunia berkualitas. Nah, Roberti. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, orang tua. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai apa? Nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda? Apa? Tadi kan sudah disebutkan Bu Tati, ada disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Akhlak, apa lagi? Hah? Kalau saya tanggung jawab. Tanggung jawab ya kalau saya. Kemudian ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat yang paling Anda inginkan dalam diri Anda? Karakter apa yang ingin Anda terapkan dalam diri? Karakter apa? Kesopanan. Oh, kalau yang miskin kesopanan. Kemudian keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Pencapaian apa yang sangat Anda banggakan? Tidak ada menjawab lagi yang menentukan. Apa ya? Pencapaian yang sangat Anda banggakan. Kalau ibu Restia, dari sekian lamanya mengejar alhamdulillah, berarti itu yang dia banggakan. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Oh, jadi guru. Oke. Kemudian ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ada yang bisa bercerita? Ada? Ibu Restia bisa bercerita bagaimana Ibu Restia bisa? Oh, sampai. Ada yang sampai? Oke. Apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Ada yang bisa? Oh, kesehatan. Kesehatan yang lebih utama tidak bisa apa-apa.
tidak bisa apa-apa kalau tidak sehat orang. Berarti kesehatan yang paling utama. Flu. Nah, kemudian ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan. Segitiga restitusi ini sangat berkaitan tadi dengan posisi manajer. Berkaitan ya. Nah, ada 3 Iya, ini segitiga restitusi adalah ini segitiga restitusi ini pencarian solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh murid. Mencari solusi dari permasalahan berkaitan dengan tadi posisi manajer. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, kita mencari dulu bukan permasalahannya bagaimana. Kemudian, validasi tindakan, kita memvalidasi apa penyebabnya ini. Kemudian, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita mencari solusi apa yang harus kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Berarti berkaitan tadi dengan manajer ya, berkaitan dengan posisi manajer. Kalau memvalidasi tindakan, ada beberapa pertanyaan yang bisa diberikan kepada murid. Salah satunya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ini bisa dipakai kata-katanya untuk menangani permasalahan tersebut pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ada beberapa juga kalimat yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu kamu tentu punya alasan mengapa dilakukan itu. Nah, setiap perbuatan itu pasti ada tujuan di dalam, ada tujuannya di dalam itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan. Tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas tadi kita sudah buat. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Berarti kalau ada anak-anak yang melanggar, misal ada anak-anak yang membuat suatu permasalahan, kita tanyakan dengan berkata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak akan menyebutkan keyakinan yang telah kita sepakati. Kemudian kita bertanya juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini dia akan mencari solusi dari permasalahan yang telah dia lakukan. Karena tujuannya segitiga restitusi ini mencari solusi, bukan mencari mana yang salah dan mana yang benar, tapi kita sama-sama dengan murid mencari solusi apa yang tepat untuk menangani hal tersebut. Oke, ada lagi. Berikut contoh video segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kita tonton dulu. Pada suatu hari, Rabu tanggal 11 Oktober 2023, pagi jam pertama di kelas 5, pada pelajaran tema 4, ada anak-anak suci terlambat ke sekolah. Kira-kira ada yang bisa? Gak seperti itu, terlambat anak. Pasti pada ini, kenapa terlambat lagi ini? Pasti kelas ya salahnya kalau terlambat lagi. Tapi berbeda dengan ini. Oke, ini tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan arah permasalahannya, kenapa si suci ini terlambat?
minatnya supaya menarik. Oke, ini adalah contoh segitiga restitusi penanganan masalah. Ya, tadi yang terlambat itu suci. Jadi jika ada anak-anak yang melakukan masalah di sekolah, lebih bagusnya kita menggunakan segitiga restitusi untuk menangani hal tersebut. Dengan menggunakan segitiga tahap ini, bisa saja kan ada 3 tahap, bisa saja 2 tahap yang kita gunakan, bisa 3, tapi lebih bagusnya 3. Ya, jangan kalau ada anak-anak yang tidak terlambat, jangan langsung dibentak, dikasih kesempatan dulu seperti yang disebutkan tadi kepala sekolah, dikasih kesempatan kepada anak-anak dulu menjelaskan apa alasannya mengapa dia terlambat, begitu ya. Kemudian itulah tadi materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu, dan setelah destinasi ini saya harap ibu-ibu bisa menerapkannya di kelas, kayak kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol. Dan yang sudah terlanjur membuat peraturan kelas, itu peraturan kelas bisa diubah lagi ke dalam keyakinan kelas. Oke. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkuman yang bisa saya simpulkan ada pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Ada budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, sesuai yang dijelaskan tadi oleh pemateri, yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin seperti itu ya. Baik, karena acara telah kita laksanakan sampai ke penghujung, kami minta kesediaannya untuk Ibu Hasbia SPD untuk membacakan SPDI, mohon maaf, untuk membacakan doa padanya. Dengan segala hormat kami persilakan. Jangan nih. Foto saja, dokumentasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada siang hari ini dengan penuh semangat kami melaksanakan workshop. Semoga Engkau berikan berkah dan dalam acara yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, workshop ini tentu sangat besar sekali arti dalam maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka untuk itu kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa ya rabbal walakal hamdu walakal syukru wallahumma shalli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah
anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hasbiah SPD. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kita pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Maka kita menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.